Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi contoh soal dan pembahasan situasional judgment test part 2 untuk PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Kalau nggak subscribe, nanti teman-teman bisa dimarahi oleh kepala sekolahnya. Hehehe. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa situational judgment test adalah tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai dengan serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang paling tepat sesuai dengan kasus yang disajikan. Berikut contoh dan pembahasannya. Yang pertama kaitannya dengan skenario siswa yang tertinggal. Kasusnya adalah dalam proses pengajaran Anda menyadari bahwa Andi, salah satu siswa di kelas Anda, tampak kesulitan mengikuti materi pembelajaran. Dari observasi Anda, Andi sering tampak bingung dan tertinggal dibandingkan siswa lainnya. Anda ingin membantu Andi tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain di kelas. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? Silakan teman-teman, apakah A, B, C, D, dan E. Menurut saya, bahwa option C adalah tindakan yang paling tepat sesuai dengan situasi tersebut, yaitu Anda harus menyisihkan waktu sejenak setelah pelajaran atau saat istirahat untuk memberi tambahan penjelasan kepada Andi. Berikutnya, situasi yang kedua, itu kaitannya dengan materi untuk kebutuhan siswa. Selama mengajar, Anda menyadari bahwa beberapa siswa tampaknya kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan, sedangkan sebagian lainnya tampak mudah memahaminya dan cepat merasa bosan. Anda ingin menyesuaikan cara pengajaran Anda agar sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Langkah apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan manfaat maksimal dari sesi pembelajaran yang Anda lakukan? Jadi inilah situasinya. Kira-kira tindakan yang mana yang menurut Anda paling tepat? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Nah, menurut saya, option C itu adalah yang paling tepat, yaitu tindakannya adalah Anda bisa menciptakan aktivitas berbasis proyek di mana setiap siswa dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka. Ya, jadi yang cepat bisa cepat menyelesaikan proyeknya, mungkin yang lambat bisa menyesuaikan dengan proyek yang dibuat. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, situasinya adalah kaitannya dengan mengatasi keterbatasan alat mengajar di kelas. Kasusnya adalah Anda karena adanya keterbatasan anggaran, Anda tidak memiliki akses ke teknologi canggih seperti proyektor atau komputer di kelas Anda. Anda ingin tetap menyampaikan materi dengan menarik dan efektif meskipun dengan keterbatasan tersebut. Pendekatan mana yang Anda paling anggap efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi canggih? Nah, oke, kira-kira teman-teman yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Baik. Jadi yang paling tepat dengan situasi tersebut adalah bagian B, yaitu Anda dapat menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. Ya, jadi karena di sini adalah memaksimalkan proses pembelajaran tanpa teknologi canggih. Baik, teman-teman, kita masuk ke situasi yang berikutnya. Kaitannya dengan bagaimana mengatasi siswa yang tak pernah mengumpulkan tugas. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa ada satu siswa yang selalu terlambat atau bahkan tidak pernah mengumpulkan tugas. Setelah mengamati, Anda mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki potensi yang baik, namun tampaknya kurang termotivasi atau mungkin memiliki hambatan lain. Bagaimana langkah terbaik Anda yang Anda akan ambil untuk mendukung siswa tersebut? Ya, apakah A, B, C, D, atau E? Baik, menurut saya jawabannya adalah A. Jadi, langkah terbaiknya adalah Anda harus mampu mengatur waktu khusus untuk berbicara dengan siswa tersebut, mencari tahu alasan utamanya, dan menawarkan dukungan atau solusi. Nah, itu ya. Jadi, opsinya adalah skor tertinggi adalah di option A.
Baik, kita lanjut ke situasi yang berikutnya, yaitu berupa tanggapan terhadap siswa yang mencontek. Kasusnya adalah Anda sedang mengawasi ujian semester dan menemukan salah satu siswa yang nampaknya sedang mencontek. Saat Anda mendekatinya, Anda melihat catatan-catatan kecil di tangannya. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut agar tetap menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan siswa? Jadi sekali lagi perhatikan kasusnya ya. Apakah opsinya A, B, C, D, ataukah E? Nah, menurut saya yang paling tepat dengan situasi tersebut adalah option B, yaitu Anda memanggil siswa tersebut setelah ujian berakhir, mendiskusikan tindakannya, menanyakan alasannya, sekaligus memberikan sanksi yang tepat. Oke. Teman-teman bisa jadi terkecoh dengan yang E ya. Jadi meminta menyerahkan catatannya, kemudian melanjutkan ujiannya dan mendiskusikannya. Nah, ketika teman-teman meminta catatan, bisa jadi mereka akan merasa ya bahwa saya diketahui menyontek, kemudian saya tidak akan percaya diri. Mungkin seperti itu ya tanggapan siswa. Ya, mungkin dalam kesehariannya Anda akan lakukan adalah E. Tetapi sesuai dengan situasi di sini, ya Anda untuk tetap menjaganya, menjaga kepercayaan, gitu ya. Maka sebenarnya kita bisa lakukan setelah yang bersangkutan ujian. Maka pikiran saya itu adalah tindakan yang paling tepat itu adalah B untuk kasus atau situasi tersebut. Ya, oke. Baik, teman-teman kita lanjut ke pemberian saran mengenai metode pengajaran. Misalkan kasusnya adalah Anda menyadari bahwa seorang guru baru di sekolah Anda menggunakan metode pengajaran yang kurang efektif, sehingga banyak siswa yang kesulitan mengerti materi. Anda yakin bahwa dengan sedikit bimbingan, metode pengajarannya dapat ditingkatkan. Bagaimana sikap Anda merespon situasi ini? Ya, apakah A, B, C, D, ataukah E? Jadi yang paling pas itu adalah tindakan yang D. Jadi secara pribadi Anda mendekati guru tersebut, menawarkan saran konstruktif dan bersedia membantunya memperbaiki metode pengajarannya. Oke ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke yang lain, yaitu kaitannya dengan keluhan orang tua mengenai penilaian. Seorang orang tua siswa mendatangi Anda dengan rasa tidak puas dan merasa bahwa anaknya diberi nilai yang tidak adil. Bagaimana Anda seharusnya berkomunikasi dengan orang tua untuk meredam situasi tersebut, sambil tetap mempertahankan kebijakan penilaian sekolah? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Nah, yang paling tepat untuk situasi ini adalah yang option C, yaitu Anda bisa memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan kekhawatirannya, lalu menjelaskan prosesnya dan kriteria penilaian dengan jelas dan empatik. Oke, baik ya. Jadi sekali lagi jawabannya yang paling tepat adalah C. Berikutnya, mengatasi keterlambatan materi pelajaran. Kasusnya adalah, sebagai seorang guru, Anda mendapati Anda sedikit tertinggal dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan rencana mengajar yang telah dibuat. Sejumlah kegiatan sekolah dan hari libur tak terduga telah mempengaruhi jadwal mengajar Anda. Bagaimana Anda seharusnya bereaksi untuk memastikan bahwa semua materi yang Anda sampaikan dapat disampaikan secara efektif tanpa mengorbankan kualitas pengajaran? Ya, kira-kira yang mana tindakannya A, B, C, D, atau E? Oke, yang paling tepat menurut saya itu adalah option D. Itu tindakannya adalah mengadakan kelas tambahan, tetapi dengan koordinasi terlebih dahulu dengan siswa dan orang tua siswa, serta menyediakan materi tambahan untuk pembelajaran mandiri. Oke, ini teman-teman sekali lagi sesuai dengan situasi yang disajikan. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya. Bagaimana mengatasi kecemasan siswa dalam sebelum ujian? Sebagai seorang guru, Anda memperhatikan bahwa salah satu siswa Anda tampak sangat cemas menjelang ujian besar yang Anda lakukan.
Anda ingin membantu siswa tersebut agar dapat menghadapi ujian dengan penuh percaya diri dan tenang. Bagaimana Anda seharusnya mendekati siswa dan memberikan dukungan tersebut? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Nah, kira-kira menurut saya tindakan yang tepat untuk situasi ini adalah yang A, yaitu mengajak siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi, menanyakan perasaannya, dan memberikan saran untuk teknik relaksasi ataupun strategi belajar. Baik, kita lanjut ke situasi yang berikutnya, berkaitannya dengan bagaimana kita menghargai pendapat siswa. Selama diskusi di kelas, beberapa siswa menjadi sangat bersemangat dan mulai berbicara keras, sehingga beberapa pendapat siswa lainnya menjadi terabaikan. Bagaimana guru mengendalikan situasi tersebut agar semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan diskusi tetap berjalan? Ada beberapa kata kunci, teman-teman. Apakah tindakan yang tepat ataukah A, B, C, D, ataukah E? Menurut saya, tindakan yang bisa kita lakukan yang paling tepat dengan situasi ini adalah yang D. Jadi, kita harus mengakui antusiasme siswa yang berbicara dengan keras. Tapi, kita juga harus mengingatkan kepada mereka untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk berbicara juga. Nah, gitu ya. Jadi, seperti itu sih tindakan yang kita anggap paling tepat sesuai dengan situasi ini. Karena di sini dikatakan bahwa beberapa pendapat siswa lain menjadi terabaikan. Siswa harus memberikan kesempatan berbicara kepada semua orang. Maka untuk situasi ini langkah atau tindakan D itu adalah yang paling tepat menurut saya. Nah, kira-kira teman-teman semua seperti itulah tindakan atau situational judgment test. Jadi tindakan-tindakan yang kita pilih kita harus sesuaikan dengan situasi yang ditampilkan, bukan sesuai dengan tindakan kita kesehariannya. Karena bisa jadi situasi kita sehari-hari dengan situasi yang ditampilkan dalam tes PPG Situational Judgment Test itu berbeda. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga sukses dan saya ada pantun bagi teman-teman semua. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai, semangat terus, jangan malas. Terima kasih teman-teman semua, sukses selalu.